Para jemaah grup 6 yang dirahmati Allah, insya Allah dalam muzakarah ini saya tidak akan henti-hentinya memberikan dua keseimbangan kepada jemaah. Pertama adalah keseimbangan ilmu, dan yang kedua keseimbangan daripada perbendaharaan ilmu, yaitu mengenal semua hakikat-hakikat ketuhanan pada diri. Yang pertama, mengenal ilmu dalam wujud-wujud Tuhan dalam diri. Ini tidak bisa dipisahkan. Kalau pengenalan ibadah itu adalah hakikat, dan pengenalan wujud adalah bersifat sir atau ilmu. Insya Allah pada waktu dan kesempatan pertemuan ini saya akan mengajak berwawasan kepada semua jemaah tentang sesuatu yang wajib kita pahami, yang mana seorang yang mengatakan mukharabin, yang dekat dengan Allah, dia harus tahu semua maklumat tentang ketuhanan. Yaitu saya akan mengajak kita berwawasan kenapa alif tidak muncul dalam bismillah. Nah, ini juga harus kita pahami. Dan kita jangan mendapatkan suatu pemahaman, apabila pemahaman itu dipertanyakan ke diri kita, kita tidak mampu menyampaikan. Karena apa? Perbendaharaan hakikat kita kurang. Dan ini menyangkut kepada nilai dan nama baik Allah dalam diri kita. Kalau kita berbicara tentang sirnya Allah yang selama ini kita kaji dalam tajalli bismillah, kenapa tidak terjadi penampakan alif dalam bismillah? Apa sebetulnya yang membuat alif itu tidak memperlihatkan dirinya layaknya seperti aktar atau alif yang tersurat? Jadi begini jamaah sekalian, kalaulah kita paham hakikat bismillah itu adalah perbuatan wahidiyah dan ahadiyah. Wahidiyah adalah pernyataan keakuannya pada bis, dan ahadiyah adalah pengakuan tajalinya pada Ar-Rahman dan Ar-Rahim melalui kalam Allah. Kalau kita sudah paham apa yang dimaksud dengan sir atau dirahasiakan, kenapa Allah munculkan di saat alif itu hanya dalam bentuk wujud batin bernama bilah? Kenapa tidak langsung ilah? Kenapa alif tersirat atau ilah Tuhan tidak dimunculkan? Pertama, dasar tidak munculnya adalah dikenakan batin atau ba, atau disebut dengan bi, itu adalah kodrat keumatan yang mengakui ketuhanan daripada ilah atau alif tersirat. Tidak mungkin kalau laisa kamislihi min syai'un, kalau Tuhan itu tidak setara dengan siapapun, apalagi alif yang bersifat ilah wahid tunggal berdampingan dengan ba, itu tidak mungkin. Kenapa? Ba itu punya sikap atau sifat bertentangan dengan alif. Apa pertentangannya? Alif bersifat bangkit dan bangun, malik, sementara ba adalah batin yang memisahkan atau menyembunyikan. Ini bertolak belakang. Nah, kita lihat keumatan ba atau batin. Semua yang Allah jadikan, semua yang Allah berikan dan Allah jadikan, itu berasal dari batin dan batiniyahnya Allah.
Nur berasal dari batin, zat berasal dari batin. Semua jasad, baik 4 nur 4 zat, itu semua berasal dari batin. Dan batin baru berasal dari sir. Nah, mana bukti berasal dari sir? Nah, inilah. Apabila pernah Ali bertanya kepada Ba, Alastum bi rabbikum? Sudahkah engkau ketahui, engkau akui aku adalah Tuhanmu? Apa jawab Ba? Bala syahidna. Ya, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Nah, disitulah Alif mengutus batinnya bernama Bilah menggantikan ilah untuk menuju hakikat ahadiyah. Apa hakikat ahadiyah? Ismi. Apa itu ismi? Ismi adalah kodrat kemanusiaan yang ditanggung oleh Muhammad. Itu namanya ismi. Tapi kalau asma itu kodrat kemanusiaan yang ditanggung oleh Adam. Itu asma. Nah, kalau ismi itu adalah tajalinya kodrat yang ditanggung hidup keumatan oleh Muhammad. Itu ismi. Nah, kalau asma, saya ulangi, itu kodrat kehidupan yang ditanggung oleh Adam. Nah, itu makanya Adam itu bersifat asma dan Muhammad bersifat ismi. Disinilah Allah katakan, aku ingin dipanggil dengan nama Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Disinilah mulai dari ismi Allah Ar-Rahman. Disinilah mulai Allah adalah disebut dengan Rabbani, Ar-Rahman adalah disebut rohani, Ar-Rahim disebut nurani. Ini pegangannya kolbi. Tapi kalau ismi itu ilah, ismi ilah. Nah, kalau ismi ilah berarti pegangannya an dan am. Nah, am dan an. Kalau an dan am itu pegangannya ismi, tanggungannya adalah diri hakikat, yaitu berkodrat kehidupan Muhammad. Itu ismi. Nah, makanya alif tidak akan pernah bersekutu dengan ba dan sin. Makanya diawali oleh kata-kata bilah. Bilah itu artinya bi itu kekuasaan Allah, sementara ba itu arasnya Allah untuk alam. Tapi kalau bi itu adalah kekuasaan Allah pada diri kita. Nah, ini dinamakan kehidupan Muhammad. Kalau ismi Allah Ar-Rahman, maka Ar-Rahmannya, kalau isminya Muhammad, maka Ar-Rahmannya adalah di Wadi Manikam. Nah, itu kalau asmanya, isminya Muhammad. Tapi kalau kita melihat kepada Allahu ya Rahman, kita lihat asma, maka dia jatuh kepada kulit, daging, urat dan tulang, makomnya Adam. Batin, zat dan nur. Jadi kalau dalam asma Adam itu adalah makomnya adalah makom rohani, makom rabbani, makom nurani. Jadi inilah yang membuat tidak berdirinya ilah. Karena apa? Karena wujud ilah adalah sifat tunggal wahidiyah. Ya, sifat tunggal wahidiyah yang tidak bersekutu dengan sin dan ba. Ya, atau bi. Dia tidak bersekutu dengan sin dan ba atau bi karena alif adalah ilah. Begitu dia utus bi ilah, nah disinilah yang dikatakan bilah. Bilah ini adalah batinnya. Nah, jadi sementara ilah adalah wujud, sementara bilah adalah batin. Nah, disinilah para jemaah, makanya tidak dimunculkan bismillah itu alifnya berdiri dikarenakan adalah wahidiyah, karena dia tidak bersekutu, dan ba ini adalah kodratnya umat, alif sir adalah kodratnya Tuhan. Jadi iyakmuhu
binafsihi, tidak akan pernah ada sesuatu yang di sampingnya. Inilah yang membuat hilangnya makna daripada kodrat alif atau dikatakan kodrat sir. Tetapi ismi membuat kehidupan dalam tanggungan Muhammad. Jadi kalau kita melihat mewujudnya kata bismillah, kita lihat bilah, milah, ismi, ilah, ilah, mi Allah, bismillah. Kalau kita melihat dari sisi wujud, maka mawujud yaitu bilah, maka dia akan mengartikan Adam. Tapi kalau kita melihat dari suci, dari sisi ismi dan melihat mata batin kepada alif berdiri dalam bismillah, maka yang bertajali adalah isminya Muhammad. Jadi tidak Adam tetapi isminya Muhammad. Tergantung kita mau melihat alif itu atau tidak di dalam ma'rifat kita, mau melihat ke alifnya atau melihat kepada batin bilah atau wujud. Jadi di sini dalam hukum tajalli kita harus bisa. Umpamanya kita mau mengamalkan sesuatu yang berat, sesuatu yang susah kita cerna, kita harus mengamalkan. Berarti ini harus bi ismi yang maju. Kodratnya Muhammad, rahmannya kita harus melihat yang dikatakan dengan di wadi manikam. Nah, kita harus melihat kodrat itu. Dan rahimnya kita harus melihat wujud daripada itu adalah sir, zat. Ya, sir, batin dan zat. Sir, batin dan zat. Nah, itu kalau yang mawujud itu adalah milah, alifnya diperlihatkan dengan mata batin. Nah, itu sifatnya sudah ke kodrat sufi. Tapi kalau masuk menuju kepada milahnya ar-Rahman, kulit, daging, urat dan tulang, maka ba alif sin itu masuk menjadi kolbi, tidak sulbi. Tapi kalau masuk dari sulbi, berarti kodrat di dalam itu adalah sir, batin dan zat. Dan itu adalah alif yang diperlihatkan oleh batin kita. Itu dalam tajalinya para jemaah sekalian. Dan itu kita harus memiliki wawasan. Jangan nanti ada yang bertanya, kenapa alif tidak dilihat dalam bismillah? Tidak perlu kita terangkan semuanya. Terangkan aja kodrat dari alif itu adalah sifat ilah. Jadi kalau dia sifat ilah, maka ismi akan menjadi tanggungan Muhammad. Jadi kehidupan itu diserahkan kepada Muhammad. Hidup Muhammad, kehidupannya adalah Adam. Nah, inilah yang dikatakan hidup ismi. Ismi adalah tanggungan kodrat Allah pada Muhammad untuk kemanusiaan. Demikian para jemaah, mari kita lakukan muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik mengendalikan jamaahnya. Alhamdulillah, insyaallah Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bu ya. Insyaallah. Selanjutnya kepada para jamaah sekalian yang akan bertanya tentang tausiahnya Bu ya tadi, silahkan diangkat tangannya Bapak-bapak. Dan yang jangan lupa pula kalau tidak ada keperluan bertanya, yaitu mohon audionya jangan diaktifkan. Silahkan Bapak-bapak. Bapak Thohirul Rasid, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ini, Bu ya. Apakah kalau sufi itu kan kodratnya sir, batin, zat, Bu ya. Apakah sir itu tuh wajibul wujud, Bu ya? Sir itu kalau di kolbi namanya sukun. Ya, dia kan kalau kodrat sufi itu sir, setelah itu batin, terus zat. Jadi zat ini dinamakan Nurullah karena Nurullah ini adalah zat. Nur Muhammad yang tidak Nurullah, ya. Jadi kalau Nurullah itu adalah zat. Nah, jadi kalau namanya sir itu dikatakan dengan Nurha Allah, itu namanya sir, gitu. Jadi kalau pasangannya nanti yang naik itu adalah di Wadi Manikam. Jadi sama umpamanya dihadirkan sir alif ini, dia datanglah ilah ini menuju wahidiyah, menuju ahadiyah, maka ini akan menjadi 4 rahmannya ini berubah menjadi batin. Napas, tanapas, ampas, nupus 4, maka 3 menjadi aras, kutsi dan keramatullah. Nah begitu. Kalau di Adam dia mewujud kepada kodrat, iradat, ilmu. Itu. Jadi kalau tergantung alifnya mewujud apa tidak. Kalau kita ingin mengatakan duduk Adam beribadah Muhammad, maka nyatalah Allah pada nyawa, berarti Muhammad harus ismi. Nah dia yang harus milah, bismillah, berarti di ismi itu penuh pandangan kepada zatnya. Jadi Allah itu zat Rahman, ya, zat nyata, zat Rahman. Nah gitu ya. Mau tambah lagi, Ya bagaimana? kalau kaitannya dengan sholat maut itu, Bu ya, gimana? Iya sama. Jadi itu sama, tergantung tajalinya. Batin diselimuti sir itu, Bu ya. Iya bagaimana? Kalau sholat maut itu kan sir itu menyelimuti hidup kita yang batin itu, Bu ya. Iya. Jadi kalau sholat maut itu dia tidak melakukan perbuatan kemanusiaan, ya. Dia sudah masuk pergerakan sir semata, gitu. Jadi pergerakan sir semata kepada batin, dan batin menghidupkan hayatnya Allah, hayatnya dengan zat, gitu. Sementara di kolbi zat ini adalah perannya adalah kuat. Sementara di sufi itu zat ini yang terakhir, gitu. Sir, batin, zat. Nah itu yang 3 itu. Jadi kalau orang sufi itu dia sudah tidak, 3 kodrat ini sudah tidak butuh kepada nas. Kalau makan dia hanya menghargai orang. Biar dia bilang orang dia makan, padahal dia sudah tidak punya itu. Kalau apapun yang dia lakukan itu ibadahnya adalah itu ibadah dia. Dia hanya menghargai. Itu. Padahal kodrat itu sudah kodrat utusan. Itulah utusan Allah yang dinamakan sufi. Jadi tidak ada kodrat keumatan. Makanya dikatakan sufi bukan Tuhan, bukan umat, tapi kodrat yang menjadi utusan. Ya, paham? Nah, disinilah kita mempelajari kodrat bismillah tadi. Dari 3 kodrat tadi, mana jalur bismillah yang akan kita pakai dari kodrat tadi? Memakai jalur mana? Gitu. Dan lagian kita harus mengenal itu. Itu. Kita harus mengenal. Karena dalam belajar
tauhid ini, harkat dan martabat Allah sangat sensitif kalau kita salah dalam menjabarkan kepada orang. Gitu. Itu sangat sensitif. Gitu. Paham? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tohirul atas pertanyaannya. Dan untuk selanjutnya silakan Bapak-bapak untuk mengangkat tangannya. Makanya di fungsi kolbi itu adalah qaf itu penyempurnaan, lam itu makom, bi itu batin. Jadi itu adalah penyempurnaannya yang pada dasarnya berasal dari sulbi. Nah, sulbi ini karena zat itu telah ditiupkan ruh idofi, maka dia menjadi rohani. Nah, disinilah penyempurnaan itu lagi. Ya, makanya penyempurnaan itu apa? Nah, ini kaitannya dengan kata-kata yaitu mendirikan kolbi itu. Ya, mendirikan kolbi itu yang kita dirikan batin, zat dan nur tadi itu baitullahnya. Baitullahnya dan maujudnya itu kepada kodrat diri, itu maujudnya. Jadi kalau dikatakan qalbi mu'mini baitullah, itu yang baitullahnya di dalam qalbinya itu as-sajadahnya Allah itu ya kita. Mewakili nurani adalah jasad, mewakili rohani adalah insan, mewakili rabbani adalah nyawa. Maka dikatakan apapun dalil-dalil Tuhan mengenai diri itu adalah dalil ketuhanannya terhadap keumatan dirinya, yaitu kita. Makanya menuju apa? Menuju rahim makumullah. Inilah tujuan qalbi itu menjadi rahim makumullah. Makanya kalau kita lagi di sholat Jumat selalu dipanggil para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, rahimakumullah. Nah, itulah rahim, tempat bermakomnya Allah, itulah kolbi. Nah, kolbi itu rahim, rahim itu diri. Jangan susah-susah mencarinya. Ya, yang rahim itu diri, rahimakumullah, diri makomnya Allah. Nah, inilah tujuannya kajian kolbi tadi. Nah, makanya syarat sah solat itu kan 3. Ada fikli, ada khawli, ada qalbi. Nah, yang qalbi inilah diri yang maujud. Ya, baitullah itulah kodrat batin yang di dalam, dinamakan kodrat. Ya, dinamakan kodrat. Nah, itu makanya dikatakan bahwasanya di dalam itu qalbi mu'mini baitullah. Qalbi mu'mini, mukmin itu kita. Baitullah rumahnya Allah. Inilah rahimakumullah. Kenapa? Karena Allah itu sebelum orang itu berkolbi, saya tanya Allah itu di mana? Ya kan? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Aku jadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, tapi aku ada di antaranya. Belum menjadi Tuhan bagi orang yang tidak memiliki kolbi. Makanya kita harus menghadirkan kolbi, membangun kolbi. Terus bagaimana dengan taharoh itu Buya? Itu adalah ibadah. Kita sudah melaksanakan syaratnya kolbi itu didirikan setelah kita melakukan amal kolbi bernama taharoh kolbi. Kalau enggak dicuci 14 seperti itu, bagaimana bisa kita hadirkan?
Di mana dia? Itulah di aras. Di mana aras itu? Di antara langit dan bumi, di antara keduanya. Wa ma bainahuma. Nah, kalau sudah qalbi itu dibangun, sok dia baru masuk. Innallaha man tasalakam salaman innallahi wassalamin innallahu wassalamun. 3 kali dia mengucapkan salam, masuk dia ke dalam, baru kita ucapkan salamun haula min rabbir rahim. Selamat dan bertemu kita di dalam satu diri. Nah, inilah yang selalu menjadi wejangan daripada kalam-kalam tauhid itu. Jadi daripada kalam tauhid itu tadi. Begitu hari jamaah semuanya. Jadi kita bisa cepat paham bahwasanya terjadinya, terbangunnya qalbi itu kenapa? Karena kita sudah mengalami kehidupan di dalam diri kita, yaitu rumahnya Allah menuju rahim maqamullah. Begitu jamaah sekalian. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Silakan Bapak-bapak, Pak Imam, angkatlah tangan. Atau Bapak Kailani Bar. Silakan Pak Kailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, semoga Buya sehat selalu dan selalu membimbing kami kepada jalan yang lurus dengan jalan tauhid ini. Amin ya rabbal alamin. Amin insyaallah. Buya, yang saya tanyakan, jadi kalau kita berbuat amal ataupun ibadah dengan rasa sir yang ada di dalam batin yang sangat dalam itu, itulah yang penentu dalam ibadah atau bagaimana itu, Buya? Iya. Sekarang ini kemana Muhammad itu akan menghadapkan wajah batin Allah kalau wujudnya tidak ada dalam qalbi tadi? Allahu Akbar. Di saat Muhammad menghadapkan wajah batin Allah ke dalam qalbi, terus qalbinya enggak ada, bagaimana? Ya kan? Nah gitu, makanya kita harus mendirikan kodrat qalbi itu. Jadi kalau sudah ada, Buya, di dalam qalbi itu, maka terciptalah sholat wusta atau seperti itu, Buya. Kalau memang sudah wujud Allah dalam batin itu, Allah katakan di qalbi itu, inni ja'atuka fil falali muhadisli tadi. Ya, kujadikan engkau bercakap atau berkata-kata di dalam hatiku. Nah, begitu. Jadi sudah ada teman buat ngobrol. Ya. Sudah ada teman kita untuk bicara. Kalau kita bicara ke qalbi sudah ada yang menjawab. Nah, inilah para jemaah sekalian yang harus benar-benar kita pelajari. Ya, kita harus berhasil mendirikan qalbi itu. Wajib berhasil mendirikannya. Makanya disinilah mujahadah, perjuangan. Ya, inilah perjuangan tadi. Jadi begitu Pak Kailani. Jadi ente harus berhasil mendirikan rumahnya Allah. Qalbi mu'mini baitullah. Ya, kalau enggak kenapa? Bagaimana cara bicara dengan dia? Ingat,
Pertama, mukazzabal fuadu marwa. Hati itu tidak bisa berdusta. Ya. Yang kedua, itaku firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Hati itu bisa mengirim firasat. Ya. Nah, kalau sudah binurillah, kalau sudah ada nur ilahiyah itu di dalam, itu qalbi itu. Kalau qalbi itu sudah ada, dia bisa mengirim firasat apapun yang kita mau. Itu. Jadi seperti itu. Jadi wajib didirikan. Paham kira-kira? Insyaallah Buya. Jadi apalagi kita sekarang sudah punya kemampuan di dalam menghidupkan tiga kodrat tadi di dalam bismillah. Ya. Nah, kalau kita sudah ingin mewujudkan siapa yang berzikir, berarti duduk Adam, beribadah Muhammad, nyata Allah pada nyawa. Jadi bagaimana? Ismi, berarti kita harus menghadirkan alifnya di dalam ba alif sin, harus dimunculkan alif itu. Kalau ingin menghadirkan Muhammad, nah gitu ya. Tapi kalau ingin menghadirkan Adam, cukup batin bilah yang bertajali. Gitu, batin wujudnya yang masuk ke dalam rongga-rongga diri kita. Gitu, paham? Insyaallah Buya, semoga barakah. Amin, insyaallah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kailani atas pertanyaannya. Dan untuk selanjutnya di sini Pak Laude Azim, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan hubungan taharah kolbi dengan mendirikan kolbi, Buya. Mohon penjelasannya, Buya. Kalau taharah kolbi itu adalah ibadah. Kalau kita nggak beribadah ke kolbi, bagaimana coba? Mana ada namanya rumah Allah, kita harus beribadah ke rumah Allah. Makanya dinamakan taharah. Ta itu ibadah, ha itu kekuatan aras, roh itu hidup. Nah, jadilah kita beribadah kepada arasnya Allah. Jadi kalau kita pikir memang sulbi itu kotor, kolbi itu kotor, tidak. Ya, batin zat nur itu tidak tersentuh oleh apapun. Tapi yang namanya ibadah wajib dijalankan. Itulah makanya ada taharah. Karena kita akan menuju kolbi, tugas kita harus mendapatkan sulbi di dalam kolbi. Nah, gitu. Dan itu tajalli Allah. Ya, kalau ingin mengkaji diri berarti sudah mengkaji Allah. Kalau Allah yang dikaji, ya begini harus disukai. Sampai pada titik pencarian itu, dinani anallah. Nah, akulah Allah yang kau cari itu. Sampai itu ketemu, selesai. Ya enggak? Nah, itu. Jadi sebelum ketemu dengan sesuatu, jangan dulu berhenti, teruskan. Karena harus dikembalikan menjadi Tuhan semua. Itulah kodrat. Ya kan? Dan itulah namanya tajalli daripada rohani, perjalanan rohani kita. Insya Allah nanti akan kita mulai dari perjalanan 10 rohani itu. Ya, insya Allah. Paham kira-kira? Insya Allah. Barakallah. Insya Allah. Silakan. Ya, silakan Bapak-bapak yang mau bertanya. Nah, di sini Bapak Imam sudah mengangkat tangannya barusan. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga Buya selalu sehat walafiat. Amin insya Allah. Pertanyaan-pertanyaan saya rasanya terjawab tadi tentang Bismillah itu. Jadi tambah dan terang sekarang.
Ya. Pertama, saya mau penjelasan lagi Buya yang lebih detail, kira-kira dalam hal mendirikan kolbi itu Buya. Selama itu. Kedua, tadi kalau tidak salah Buya mengatakan kalau kita sudah duduk di sufi, maka kita boleh misalnya beribadah karena menghormati. Itu apa maksudnya Buya? Iya. Karena tidak mungkin sir punya penyembahan. Kemana lagi sir ini akan menyembah? Ya kan? Karena dia sukun terakhir, tempat berdiamnya sebuah wujud. Nah begitu. Jadi makanya menyembah dia itu, dia menjaga kesufiannya. Selama ini dia harus menghargai dan menghormati apa yang dijadikan Allah. Itu ibadah dia. Nah, contoh, dia ingin jemur pakaian, dia nggak mau di rumput. Nanti rumput mengadu sama Allah, kan gitu. Nah, jadi begitulah dia selalu bermain-main menjadi taman surga bagi dia. Alam ini tadi taman surganya dia. Dia bisa bicara dengan pohon, dia bisa bicara dengan makhluk binatang, dia bisa bicara dengan batin manusia dan rohani. Nah begitulah sufi itu. Makanya dia kepingin bagaimana rasanya pakai celana pendek, buka baju, jalan-jalan. Itu ibadah dia, karena dia harus mengalami kehidupan manusia. Gitu. Karena nggak ada lagi ibadahnya. Itu. Iya, Buya. Kalau sekarang kan kita merasa keumatan lebih kuat daripada sifat ketuhanan. Jadi masih ada rasa untuk menyembah dan butuh alat untuk menyembah. Contohnya kalau kita lagi ke masjid nggak pakai, kalau nggak wudhu nggak nyaman kita, kan gitu. Nah mental itu masih ada, ya kan gitu. Mental itu masih ada gitu. Mental wudhu, mental ruku, mental sujud, mental berayat. Nah berarti kan belum keluar ke mental kodrat, ya kan itu. Nah tapi bisa keluar, bisa setelah kita mengalami gitu titik-titik yang sangat penting bertuhan tadi. Jadi misalnya kita misalnya berwudhu itu tadi dalam tahap menghormati Buya ya? Iya. Semuanya itu ibadah ini menuju Allah. Ya. Ibadullah. Kalau ibadullah tidak ada ruang, jarak, waktu dan tempat. Nah, kalau disiapin orang kiblat, bingunglah kita. Kan gitu. Ini nanti yang harusnya disembah bisa menyembah dia nih. Nah, kan gitu. Nah, jadi itu yang harus dijaga. Contoh malaikat. Kenapa malaikat tidak dikenakan sholat seperti layaknya kita? Nah, coba. Kenapa dia tidak dikenakan sholat 5 waktu? Padahal yang paling patuh itu malaikat. Itu. Enggak. Nah, ibarat seperti itu kalau dalam sufi itu. Ya. Nah, contoh apa? Isra dan Mi'raj Rasulullah. Dalam Mi'rajnya sholat enggak dia Rasulullah? Dalam perjalanan itu. Kalau sholat di mana dia berhenti? Siapa yang imamnya? Nah, jadi nanti lebih terbuka lagi itu makomnya. Iya, harus mahabah dulu lah ya enggak? Iya, Buya. Iya. Tadi Buya yang ini Buya secara detail mendirikan kolbi itu Buya. Iya. Buya. Iya, mendirikan kolbi itu kita akan sudah paham. Awalnya kita harus duduk di dalam sukun dulu. Dalam sukun kita memanggil batin. Nah, batin ini akan muncul tiba-tiba dengan ciri-ciri
yaitu seperti ada yang berkilat-kilat hitam. Nah setelah itu kita pindah lagi ke alam zat. Nah yang dipanggil rohani. Rohani kan nggak ada bentuknya, tapi ada tanda-tandanya. Nah itu seperti ada kilat-kilatan putih, tapi berupa gambar orang kan itu. Nah, nanti masuk lagi ke alam nurani, alam nur dengan panggilan ya nuru. Nanti itu akan muncul cahaya yang tidak memiliki wajah orang gitu. Nah begitu dia tabrak kita buka mata rupanya itu. Ya kolbinya maujudnya rumahnya Allah disebut dengan mubarakah. Ya, mubarakah yaitu rumah yang bisa menolong orang. Dia rumah tapi dia bisa membantu orang. Nah itu namanya mubarakah. Nah itulah diri kita. Itu yang dinamakan mubarakah. Tapi yang Baitullah itu yang di dalam. Gitu. Jadi dikatakan qalbi mukmini baitullah. Nah begitu. Alhamdulillah terbuka sekali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah, insyaallah 10 menit lagi kita ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.